bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yaitu ketika dibangkitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap, tingkah laku, nah, watak ketika Nabi belum dibangkitkan kepada mereka. Karena Arab qabla al-Islam musyrikin. Lihat, adalah bangsa Arab sebelum datangnya Islam musyrik. Ya, musyrik. Udah nggak ada Tuhan. Apa yang ada di dalam benaknya menurut dia baik, baik. Yang ada di dalam benaknya pikiran ini buruk, buruk. Itu aja. Ya, tidak ada pegangan yang Allah utus kepada mereka, siapapun utusannya. Berarti begitu. Musyrikin, musyrik. Arti musyrik menyutukan Allah di dalam penyembahan. Nah, bagaimana di antara mereka beribadah? Dilanjutkan, ya'budunal asnam, dalam keadaan mereka menyembah sonam. Sonam beda sama wasan, dua-duanya sama, berhala. Tapi Abdullah bin Abbas menyatakan kalau sonam terbuat dari barang-barang yang berharga, emas, perak, nah itu sonam namanya. Tapi kalau terbuat dari kayu, batu, itu namanya wasan. Yang sonam jamannya asnam, yang wasan jamannya authan. Nah, ini keduanya berhala. Mereka menyembah berhala. Wa yuqaddisuna, dan mereka mensucikan berhala tersebut. Mereka mensucikan dari barang-barang yang mereka anggap keramat, punya nilai tersendiri. Nah, ini dia. Begitu. Jadi dikatakan musyrik lantaran mereka menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, lantaran mereka mensucikan. Nah, ini harus ada. Salah satu keduanya pun dikatakan musyrik. Kita nyembah Allah, tetapi ada barang-barang yang kita sucikan. Ada barang-barang yang kita mandiin. Ya, kita mandiin pakai mawar, pakai apa aja, minyak wangi. Itu orang bau banget udah. Nggak pernah mandi tuh orang, tapi barangnya diapain? Mandi. Disucikan, diagungin, memiliki nilai tersendiri. Ada hal unsur di situ. Nah, kalau dia udah merasakan ta'zimnya dia sama seperti kudrah, kekuasaan Allah, nah inilah termasuk dari golongan mereka menyembah, diantaranya mereka sujud. Tuh, sujud kepada berhala. Maka sujud ini min anwa'il ibadah, satu macam dari macam-macam ibadah seorang. Sehingga sujud ini pun dipakai di dalam agama kita, yaitu ketika kita sujud kepada Allah, ya, dan juga ada aturan. Juga ada aturan. Sujud buat sholat jadi rukun. Sujud kepada selain sholat harus ada sebab. Kalau nggak ada sebab, jatuh haram juga hukumnya. Sekalipun sujudnya kepada siapa? Nah, dia. Jadi orang sebab harus ada. Ya, sujud lantaran dapat berita yang mengembirakan, yang jarang ada nikmatnya. Sujud, namanya sujud itu dia. Sujud ketika lagi baca Al-Quran, ada anjuran untuk sujud, namanya sujud tilah. Itu dia. Tapi habis salam, orang salam, sholat 5 waktu, tiba-tiba ada yang ngapain tuh? Sujud apaan itu? Kalau sujud sawi kan sebelum salam. Ini sebelum setelah salam dia sujud
Nah, sujud apa? Apa? Ya, kalau memang dia selepas salam dia sujud nggak ada sebab, nah pun juga jatuhnya jadi harus paham itu. Jadi sujud termasuk macam dari ibadah. Beda ruku. Mungkin sebagian kita menundukkan kepala kalau kedatangan orang yang kita anggap mulia dia, lantaran kesolehannya, lantaran keilmuannya, kita tunduk sambil ya. Nah, kalau memang tujuan itu nggak jadi masalah, nggak jatuh haram kalau kita tunduk begitu. Tapi jangan kita sujud. Wa kanu yaqtuluna al-auladahum, dan adalah mereka membunuh anak-anak mereka yang laki, yang perempuan, mereka bunuh. Khaufan minal ju' wal faqr. Dulu tuh bangsa Arab sebelum datangnya Islam, anak mereka dibunuh dengan aturan pernikahan mereka, anak. Tapi sekarang ada gak modelnya anak dibunuh? Baru lahir dibuang di tong sampah. Masya Allah. Itu bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sekarang udah 14.000 dibangkitkan Rasulullah, ya, tersebar begitu. Anak ditaruh di WC, dibuang itu, dibuang di tong sampah, baru lahir dibuang. Iya, itulah karena bukan anaknya sih. DNA-nya ya bener, tapi bukan anak nikahnya. Bukan dari mani muhtaram, tapi dari mani haram. Begitu. Kalau udah mani yang haram, udah nggak ada kasih sayang, nggak ada bedanya dengan hewan. Mungkin sebagian hewan nggak berani, nggak mau dia mencakarkan anaknya, menggigit anaknya. Ini orang tua, ibunya sendiri, bayangin tuh. Dia yang lahirin, udah selesai lahirin dia taruh apa? Dibuang ke tong sampah, ditaruh di jalanan. Na'udzubillah min. Itu beda kalau mani muhtaram, lantaran nikah, pernikahan, itu ada Allah berikan rasa takut untuk menyanyiakan anaknya sendiri. Wal faqr, dan juga mereka bunuh anak mereka lantaran dari takutnya kemiskinan. Wa yadfinuna banatihim, apalagi kalau udah anak perempuan dilahirkan, yadfinun, mereka langsung kuburin itu anak perempuan. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyat, mereka kuburkan anak mereka dalam keadaan anak-anak perempuan itu masih hidup. Sehingga Allah menyatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau seandainya ada seorang bapak diberitahukan kabar gembira dengan anak perempuannya, menjadi mukanya hitam dalam keadaan marah. Dapat laki perempuan, waduh, ini kuburan di sebelahnya nih, laki perempuan. Ya, wa huwa kadhib, dalam keadaan marah. Yo, tapi kalau kita ketika datangnya Islam, berbeda. Nabi memberikan bisyarah buat seorang, ya, sepasang suami istri yang mana dilahirkan anaknya itu perempuan, maka nanti Allah berikan jaminan langsung akan rezeki dari Allah. Beda kalau laki. Kalau laki, jaminan tuh anak yang akan menjamin rezeki itu orang tua. Tapi kalau perempuan, maka Allah sendiri yang akan menjamin rezekinya itu keluarga si laki dan si istrinya, si ibunya. Sehingga apa yang terjadi, ya, banyak diantara termasuk juga Nabi SAW anaknya perempuan, Sayyidatuna Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Bahkan yang ketiganya Abdullah, Qasim, Ibrahim, ini 3 anaknya meninggal masih kecil-kecil semuanya ini.
Tapi yang 4 ini perempuan tumbuh dewasa sampai memiliki keturunan, dan sampai bahkan keturunannya sampai saat ini dari dzurriyyah Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun dari ya perempuan. Anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina sampai di bawah ila yaumil qiyamah, tersebar di seluruh penjuru dunia yang mereka dikenal dengan para dzurriyyah Rasul. Khasyatul arwal aib, karena takut keaiban dan celaan, celak mereka, sehingga mereka punya perkataan banuna banu abnaina, anak laki-laki kami itu anak-anaknya anak kami juga. Wa banatuna abnauhunna abnaur rijal abaidi. Nah gitu. Tapi kalau anak perempuan kami, anak-anak lakinya tuh punya yang sono. Tuh punya yang sono, tuh yang punya jauhan, bukan punya kami. Paham nggak maksudnya? Kalau kita punya anak laki, tuh anak laki-laki tuh punya anak itu. Tapi kita punya anak perempuan, anak-anak lakinya tuh punya anak sono. Punya. Jadi mereka merasa aib kalau punya anak perempuan. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin, adalah mereka saling berpaling, saling berkelahi. Yuharibu ba'dhum ba'dha, memerangi sebagian mereka atas sebagian yang lain, li awhal asbab, karena perkara-perkara yang sepele. Perkara-perkara sepele saja membangkitkan amarah mereka jadi perperangan. Tuh lihat bedanya ketika Nabi SAW dibangkitkan, maka Nabi mempersatukan dari bangsa Arab, beliau persatukan seluruh ya manusia dalam panji la ilaha illallah Muhammadur ad-da'watu sirra. Sampai sini dulu, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.